Assalamualaikum wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Fatma Muharam. Ini 807026, nomor absen 17 dari kelas PGSD Penjas kelas 5C. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pertolongan pertama dari gigi lepas, mimisan, dan asma. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang mimisan. Nah, mimisan yaitu pendarahan pada hidung. Nah, mimisan sendiri terjadi akibat karena adanya benturan atau kelainan di bagian hidung yang menyebabkan pendarahan di bagian atau di dalam hidung yang keluar menuju lubang hidung tersebut. Nah, untuk pertolongan pertamanya, yang pertama yaitu tenangkan korban. Nah, mungkin bagi sebagian orang dewasa, mimisan tersebut merupakan hal yang biasa. Akan tapi bagi anak-anak, khususnya anak-anak di sekolah dasar, mimisan merupakan hal yang sangat luar biasa dan bisa membuat siswa tersebut panik. Nah, di sini diharuskan si siswa itu akan menjadi tenang supaya si guru bisa tahu bagaimana cara siswa tersebut dapat menanganinya. Nah, yang pertama yaitu tenangkan, yang kedua yaitu duduklah agar lebih tinggi dari jantung. Nah, duduk lebih tinggi dari jantung supaya jika ditelentangkan atau ditidurkan dapat beresiko si darahnya tersebut masuk kembali atau tertelan ke dalam tubuh siswa tersebut. Nah, jika didudukkan lebih tinggi dari jantung, dan yaitu bisa si darah tersebut bisa meluncur ke bawah dengan mudah. Nah, yang terakhir yaitu bungkukan badan ke depan. Nah, bungkukan badan ke depan tersebut itu berguna untuk bisa melancarkan darah tersebut keluar secara maksimal dari dalam hidung. Nah, yang selanjutnya yaitu berinstruksi agar bernapas dalam mulut. Nah, setelah ditenangkan oleh guru dan si anak tersebut harus diberi instruksi untuk bernapas dalam mulut. Nah, selanjutnya yaitu tekan pangkal hidung selama 5-10 menit. Nah, ditekan ini berguna untuk menghentikan pendarahan, juga bisa menarik darah keluar dari hidung secara maksimal. Nah, selanjutnya yaitu bersihkan darah di bagian luar hidung. Setelah si darahnya dikeluarkan, lalu si darah yang berada di luar hidung tersebut, di sela-sela lubang hidung, dielap menggunakan tisu. Nah, yang terakhir yaitu setelah terhenti, bersihkan lubang hidung dengan air. Jadi setelah si pendarahannya berhenti dan si darahnya itu dikeluarkan, langkah terakhirnya yaitu bersihkan hidung dengan air dan kapas yang setelah dibasahi dengan air. Nah, lanjut ke penanganan gigi lepas. Nah, penanganan gigi lepas biasa terjadi bagi anak-anak karena anak-anak sedang dalam masa pertumbuhan dan sudah biasa giginya tersebut akan terlepas. Nah, pertolongan pertama bagi gigi terlepas yang pertama yaitu harus tangani gigi bagian atas atau mahkota saja. Jadi setelah gigi terlepas, kita hanya menangani bagian gusi atau bagian akar dari gigi tersebut. Nah, yang kedua, jangan menggosok atau mengikis gigi untuk menghilangkan kotoran. Nah, jadi saat gigi terlepas, diusahakan jangan menyentuh atau membersihkan atau menggosokkan dengan benda apapun dari akar-akar gigi, dan ini bisa menyebabkan akar gigi menjadi rusak. Nah, setelah itu bilas bilas dengan gigi tersebut menggunakan semangkuk air atau air dingin. Nah, setelah tersebut letakkan gigi dalam wadah dan yang giginya copot tersebut diberikan susu yang mengandung kalsium dan fosfor yang berguna untuk pertumbuhan gigi susu tersebut. Nah, selanjutnya setelah gigi yang copot tersebut dibersihkan, lalu pasangkan kain kasa atau kapas di bagian gigi yang cedera. Ini berguna untuk menghentikan pendarahan di bagian gigi yang copot. Nah, yang terakhir, bawa ke rumah sakit atau untuk reposisi, karena bisa saja si gigi tersebut tidak sepenuhnya copot, tapi ada gigi yang masih menancap dan tertinggal di dalam mulut. Nah, selanjutnya pertolongan kepada asma. Nah, gejala asma yaitu gejala yang disebabkan oleh penyempitan paru-paru.
Nah, asma tersebut diakibatkan oleh asap rokok dan juga zat kimia atau udara dingin. Nah, biasanya gejala dari asma tersebut yaitu batuk, mengi atau sesak napas, dan juga bisa menyebabkan pingsan. Nah, menurut WHO, 235 juta populasi di dunia adalah penderita asma, dan di Indonesia sedikitnya yaitu 4,5% dari keseluruhan penduduk menderita asma. Nah, pertolongan asma yaitu yang pertama, duduk tegaknya. Saat terjadi serangan asma, segera hentikan kegiatan yang sedang Anda lakukan. Kemudian duduklah dengan tegak. Tindakan ini memungkinkan Anda untuk bisa bernapas dengan lebih baik. Yang kedua yaitu tarik napas dalam dan panjang. Nah, pada saat serangan asma terjadi ketidakseimbangan antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, menarik napas dengan dalam dan panjang dapat menstabilkan atau menyeimbangkan kadar oksigen dan kadar karbon dioksida dalam paru-paru, sehingga kondisi akan menjadi lebih baik. Yang selanjutnya itu tetap tenang. Nah, agar serangan tidak semakin parah, coba untuk tetap tenang dan rileks. Bernapas terlalu cepat dan bernapas tidak terlalu cepat. Selain itu, usahakan juga untuk mengendurkan pakaian yang terasa sempit. Hal ini bertujuan untuk tetap menstabilkan pernapasan. Nah, yang selanjutnya yaitu segera hindari penyebab. Nah, penderita asma sangat perlu mengetahui bahan atau zat apa saja yang menyebabkan serangan, seperti yang tadi saya bilang, asap rokok atau polusi udara atau udara dingin. Nah, biasanya jika si pengidap asma tersebut berada di lingkungan dengan polusi udara yang sangat tinggi, usahakan bawa pasien tersebut ke dalam ruangan yang tidak terkontaminasi oleh asap rokok, zat-zat kimia, atau hal apapun yang membuat dirinya menjadi asma. Nah, yang selanjutnya itu minum secangkir teh hangat. Nah, minuman hangat yang mengandung kafein seperti teh dan kopi dapat sedikit membantu membuka saluran napas dan sehingga membuat si pengidap asma tersebut merasa lebih nyaman untuk bernapas. Nah, selanjutnya yang terakhir itu segera cari pertolongan medis. Jika mengi atau sesak napas tersebut semakin parah, segera dibawa ke rumah sakit, karena jangan anggap sepele penyakit asma ini, karena penyakit asma ini dapat menyebabkan kematian. Nah, sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.